Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa di antara hak-hak yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang muslim, bahkan ia merupakan hak yang terbesar setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, adalah hak kedua orang tua. Orang tua kita yang telah menjadi sebab lahirnya kita ke muka bumi ini. Orang tua kita yang telah menjadi sebab kita hidup di dunia ini memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap anak-anaknya. Wajib bagi seorang muslim untuk mempersembahkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Wajib bagi seorang muslim untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Bahkan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua ini di banyak tempat di dalam Al-Quran digadengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hak Allah. Hak Allah yaitu agar kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, digandengkan dengan hak kedua orang tua kita, yaitu kita diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian perintah ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Demikian juga di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151, Allah kembali gandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah dalam peribadahan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, katakanlah wahai Rasul, ta'alau, kemari, atlu ma harrama rabbukum alaikum, biar aku bacakan kepada kalian
apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Demikian juga di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menentukan bahwa janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Apabila kita perhatikan ayat-ayat yang barusan kita bacakan, apabila kita merenungi ayat-ayat yang baru saja kita bacakan, kita akan dapatkan sebuah kesimpulan bahwa kedua orang tua kita memiliki hak yang sangat besar. Apa tujuannya Allah gandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah digandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang tua memiliki hak yang besar yang wajib kita tunaikan, bahwa setiap orang wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan seperti yang tadi kita katakan, ini merupakan hak yang terbesar yang harus kita prioritaskan setelah hak Allah dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita renungkan, pantaslah apabila orang tua itu memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Al-Imam Nizamuddin An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ada beberapa sebab yang menyebabkan Allah menggandengkan perintah untuk mentauhidkannya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita renungkan baik-baik apa yang beliau sampaikan. Sebab yang pertama, annahuma sababu wujudil walad, bahwa kedua orang tua itu adalah sebab eksistensi atau sebab dari keberadaan anaknya. Kita tidak mungkin hadir di muka bumi ini melainkan karena kedua orang tua kita. Tidak mungkin kita bisa hidup di dunia ini melainkan karena ibu dan bapak kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita lewat bapak dan ibu kita. Oleh karena itu wajar Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan perintah untuk mengibadahinya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga disampaikan oleh beliau, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah untuk berbakti kepada orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Kata beliau, anna in'amahuma yushbihu in'amallahi ta'ala min haitsu innahuma la yatlubani bidzalika thana'an wala thawaban. Pemberian nikmat dari kedua orang tua itu seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Ya. Pemberian nikmat dari kedua orang tua kita kepada kita itu menyerupai atau mirip dengan pemberian nikmat dari Allah. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa kedua orang tua kita tidak pernah meminta balasan dari apa yang telah mereka berikan kepada kita. Ya. Kalaupun mereka meminta balasan, itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka berikan sejak kita, bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sebelum kita keluar dari rahim ibu kita. Kemudian nikmat-nikmat yang mereka berikan kepada kita, fasilitas, makanan, pakaian, pendidikan, perawatan, itu semua tidak sebanding dengan apa yang mereka pinta. Bahkan kebanyakan orang tua tidak meminta balasan sedikit pun dari anak-anaknya. Inilah kedudukan yang tinggi dari orang tua kita. Kebaikan yang mereka berikan tidak akan terbalaskan dengan apa yang diberikan oleh
anak-anaknya. Demikian juga perkara yang lain yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan kewajiban untuk bertauhid kepada Allah, karena ada keserupaan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk memberikan nikmatnya kepada kita, tidak pernah bosan untuk memberikan nikmatnya kepada umat manusia, walaupun mereka telah melakukan sekian banyak dosa, mereka telah melakukan sekian banyak kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah pernah Allah Subhanahu wa taala menghentikan nikmat-nikmat tersebut? Ada orang melakukan perbuatan dosa kemudian berhenti napasnya? Nah, habis melakukan kemaksiatan masih bebas dia bernafas, masih bisa hidup, masih bisa berjalan di muka bumi ini, padahal dia telah melakukan dosa besar. Lihat saja orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih Allah biarkan mereka hidup, bahkan Allah berikan kenikmatan sekian banyak, bahkan melebihi orang-orang yang beriman. Demikian juga orang tua, walaupun anaknya melakukan kedurhakaan, orang tua itu masih memiliki kasih sayang kepada anaknya. Walaupun anaknya tidak membalas kebaikan kedua orang tuanya, tapi orang tua masih memiliki perasaan cinta dan menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu wajar saja kalau orang tua itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wajar saja apabila orang tua memiliki hak yang harus kita prioritaskan setelah hak Allah dan Rasulnya. Karena demikian besar jasa mereka, demikian besar peran mereka terhadap diri kita, yang tidak akan bisa kita balas dengan balasan apapun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, yakni berbakti kepada orang tua, memiliki banyak sekali keutamaan. Selain tadi memang itu merupakan kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini merupakan suatu amalan yang memiliki sekian banyak keutamaan yang besar. Di antara keutamaan dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan salah satu sebab masuknya kita ke dalam surga. Ya, birrul walidain adalah sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Dikisahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nimtu wa ra'aituni fil jannah." Ketika itu aku tertidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun melihat diriku berada di dalam surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Maka ketika itu aku mendengar suara seseorang. Fakultu man hadha. Maka kemudian aku bertanya, suara siapa ini? Faqalu hadha Harithah ibnu Nu'man. Dia adalah Harithah ibnu Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, inilah buah dari kebajikan, inilah buah dari kebajikan. Wa kana abarran nas bi ummih. Dan dahulu Harithah ibnu Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang dimasukkan ke dalam surga karena apa? Karena baktinya kepada orang tuanya, baktinya kepada ibunya. Makanya di dalam hadis Jibril tentang doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi pagi sudah kita singgung,
salah satu yang didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, tapi keadaan ini tidak memasukkan dia ke dalam jannah. Dia tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan maksimal. Dia tidak memanfaatkan kedua orang tuanya yang masih hidup untuk dia berbakti, mengisi waktu-waktu hidup mereka dengan berbakti kepada mereka berdua, sehingga dia terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkanlah waktu di mana kedua orang tua kita masih hidup ini, kita manfaatkan seoptimal mungkin. Apa yang bisa kita curahkan, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan mereka, kita lakukan. Apa yang bisa kita korbankan demi kebahagiaan mereka berdua, relakan, ya. Karena surga yang akan kita dapatkan biiznillah ta'ala, surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian juga saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kita. Apabila seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti yang benar-benar, dengan bakti yang sempurna, maka ini akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, ya. Dikisahkan di dalam Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih insyaallah, bahwa ada seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengaku telah melakukan tindakan pembunuhan. Karena cemburunya yang buta, maka dia membunuh wanita, seorang wanita. Maka dia pun datang mengadu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bertanya kepada Abdullah bin Abbas apakah dia akan mendapatkan ampunan dari dosa yang dia lakukan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada dirinya, "Hallaka apakah engkau masih memiliki seorang ibu?" Ya. Maka orang tersebut menjawab, "Tidak." Ya. Maka kemudian ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau bertanya apakah dia masih memiliki ibu atau tidak?" Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jal min birril walidah." Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan apapun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan berbakti kepada ibunya. Ya, seseorang membawa dosa yang sangat besar, membunuh manusia. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, "Masih ada nggak ibumu?" Ya. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua ini, ada satu hal yang perlu untuk diketahui oleh kita bersama, yaitu bahwasannya dalam berbakti kepada kedua orang tua, ibu itu harus mendapatkan prioritas. Bahkan ibu tingkatannya berada 2 tingkat lebih tinggi daripada bapak. Ya. Ibu tingkatannya lebih tinggi daripada bapak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah,
Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummuk, ibumu. Ya. Kemudian orang ini kembali bertanya, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa wahai Rasulullah? "Tsumma ummuk." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian ibumu. "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian dia bertanya untuk ketiga kalinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, ummuk, ibumu. 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian tsumma abuk. Kemudian yang setelah beliau menyebutkan ibu 3 kali, barulah beliau menyebutkan baru bapakmu. Ya, masing-masing dari kita, sudahkah kita semua menunaikan hak ibu kita? Apakah kita masih suka membuat ibu kita terluka dengan ucapan kita? Masihkah ada harapan dari ibu kita yang belum kita penuhi? Maka perhatikanlah hadis ini. Nabi SAW mengulang ibu 3 kali. Ibumu, ibumu, kemudian ibumu, baru bapakmu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian besar kedudukan seorang ibu, demikian tinggi kedudukan seorang ibu. Maka cukup mengherankan apabila seorang muslim tidak punya penghormatan kepada ibunya. Kita dapati di sebagian media ada orang yang tega mengusir ibunya dari rumah hanya karena persengketaan kepemilikan rumah. Ada yang tega membiarkan ibunya tinggal di tempat yang tidak layak hanya karena egoismenya. Ya. Padahal ibu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan ibu sampai mengucapkannya 3 kali, baru bapak disebutkan. Kata beliau, hal ini karena ada 3 perkara yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya yang tidak dilakukan oleh bapaknya. Yang pertama, mengandung. Bagi kita yang sudah memiliki istri, kita bisa mengerti bagaimana keadaan seorang ibu yang sedang mengandung. Badannya tidak enak, ya. Emosinya tidak stabil, menderita sekali. Bahkan dia merasakan lemah, lesu karena janin yang dia kandung. Dan ini tidak kita rasakan sama sekali. Ibu yang merasakannya. Ibu yang merasakan kesakitan dan kelemahan ketika dia mengandung anak tersebut. Kemudian yang kedua, kata beliau, perkara yang ada yang dilakukan oleh seorang ibu dan tidak dilakukan oleh seorang bapak adalah melahirkan. Ya. Melahirkan itu bertaruh nyawa. Ya. Betapa banyak wanita yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Anaknya selamat tapi dia meninggal dunia. Ya. Mungkin perlu bagi kita semua untuk menemani istri-istri kita ketika mereka melahirkan anak-anak kita, agar kita tahu bagaimana penderitaan seorang wanita ketika dia melahirkan putra-putri kita, bertaruh nyawa, merasakan kesakitan yang teramat sangat. Ibu kita dulu ketika mengandung kita merasakan itu juga. Maka jangan sekali-kali kita ingatlah penderitaan ibu kita ketika mereka
mengandung dan melahirkan kita, bertaruh nyawa demi lahirnya kita ke muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang tidak dimiliki atau yang tidak dilakukan oleh seorang bapak adalah menyusui. Ya. Menyusui. Selama 2 tahun seorang ibu menyusui anak-anaknya, memberikan pasokan gizi kepada anak-anaknya di usia-usia pertama mereka, di usia-usia awal mereka. Ini tidak ada pada diri bapak. Ya. Dan ini tidak bisa digantikan dengan susu formula. Ya mungkin seorang bapak berpikir, saya bisa membelikan susu formula kemudian saya berikan kepada anak saya. Enggak sama nilainya. Air susu ibu itu sangat bernilai. Ya, berbeda dengan susu formula yang dijual bebas. Nah, kata beliau, karena 3 sebab ini tidak dilakukan atau tidak ada pada diri seorang bapak, maka ibu mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Ya. Perkara ini juga menunjukkan kepada kita demikian besar penghormatan Islam terhadap kaum wanita. Kalau di luar sana, di media-media barat, kita sering mendengar celaan dari orang-orang barat bahwa agama Islam itu berbuat zalim kepada kaum wanita. Ini dusta. Baca hadis ini, bagaimana seorang ibu mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, ya. Mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, bahkan 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Ya. Indah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, satu perkara yang hendaknya benar-benar kita renungkan, bagaimana pengorbanan ibu kita dan sudah seberapa jauh upaya kita untuk membalas kebaikan ibu kita. Kemudian masalah lain yang hendaknya kita ketahui pula, ya, bagaimana kita mewujudkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Apa bentuk-bentuk amalan yang harusnya kita lakukan dalam berbakti kepada kedua orang tua kita? Dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah al-ihsanu ilaihima bil qauli wa husnil muamalah. Berbuat baik kepada mereka berdua, baik dari sisi ucapan maupun di dalam muamalah, di dalam pergaulan dengan keduanya. Orang tua kita itu berhak untuk mendapatkan ucapan yang lemah lembut dari anaknya. Orang tua kita itu berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pemuliaan dari anaknya. Sebagian kaum muslimin lalai dari hak orang tua ini, memperlakukan orang tuanya sama dengan dia memperlakukan temannya. Bahkan terkadang dia mengangkat suara di hadapan kedua orang tuanya. Padahal agama kita telah menuntunkan kepada kita untuk berkata kepada kedua orang tua kita dengan ucapan yang lembut, ucapan yang mulia, yang menyenangkan hatinya, menyenangkan hati mereka berdua, bukan dengan ucapan yang membuat mereka sakit hati. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Dia, dan hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ketika mereka telah mencapai usia tua, salah seorang di antara mereka berdua atau keduanya, fala taqul lahumā uff, maka janganlah kalian mengatakan kepada mereka berdua ucapan uff, ya, ucapan ya, suatu ucapan yang rendah, ya, di hadapan kedua orang tua kita. Ya. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian sampai membentak mereka berdua. Sebagian orang memperlakukan kedua orang tuanya dengan semena-mena, membentak kedua orang tuanya, apalagi ketika kedua orang tuanya, ya, sudah tua, sudah pikun, dia perlakukan seenaknya, ya.
Sebagian yang lain membuat orang tuanya bersedih, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah ditanyakan bagaimana keadaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk benar-benar memuliakan kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaknya kalian berkata kepada mereka dengan ucapan yang mulia, ya, dengan ucapan yang baik. Ini adab yang diajarkan oleh agama kita kepada kita semua, bagaimana cara berbicara kepada kedua orang tua kita, ya. Oleh karena itu mulai saat ini bagi kita semua, ya, ini nasihat bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, kalau masih ada di antara kita yang mengangkat suaranya kepada orang tua, jangan diulangi. Minta maaf kepada kedua orang tua selama ini kita tidak paham, ya. Dan kemudian hendaknya kita berbicara kepada mereka dengan penuh pemuliaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waqfid lahuma janahadh-dhul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan tundukkanlah sayap kasih sayangmu dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya, diperintahkan kepada kita untuk berdoa, ya Allah rahmatilah, kasihanilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku, merawat aku sejak aku kecil. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam kita berbakti kepada kedua orang tua. Hendaknya kita berucap dengan ucapan yang lembut kepada mereka dan mencurahkan kasih sayang kita kepada keduanya. Perkara yang kedua yang merupakan bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, adalah ta'atuhuma fi ghairi ma'siyatillah, taat dan patuh kepada keduanya selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Apa yang mereka inginkan dari kita hendaknya kita penuhi. Apa yang mereka perintahkan kepada kita untuk dilaksanakan hendaknya kita laksanakan, ya. Selama apa? Selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, selama kita mampu, selama itu tidak membahayakan diri kita, dan selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, maka hendaknya kita tunaikan. Karena ini adalah konsekuensi dari bakti kita kepada kedua orang tua kita. Demikian juga termasuk bentuk birrul walidain adalah idkhalus sururi alaihima, memasukkan kebahagiaan, memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka berdua, ya. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengisahkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, inni ji'tu ubayyuka 'alal hijrah wa laqad taraktu abawayya yabkiyan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbaiat kepadamu untuk melakukan hijrah, dan sungguh aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan mereka berdua menangis. Meninggalkan kedua orang tuanya untuk berhijrah kepada Nabi SAW. Maka dengarkanlah apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada pemuda tersebut, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali engkau kepada kedua orang tuamu dan buat mereka tersenyum setelah sebelumnya engkau telah membuat mereka berdua menangis. Seseorang datang berbaiat kepada Nabi, berhijrah kepada Nabi SAW, tapi dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan bersedih. Maka disuruh kembali oleh Nabi SAW, buat mereka bahagia, buat mereka kembali tersenyum setelah sebelumnya engkau telah membuat mereka berdua menangis. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, marilah masing-masing kita mengkoreksi diri kita. Sudahkah kita membuat kedua orang tua kita tersenyum bahagia, atau malah kita membuat mereka bersedih dengan keadaan kita?
Ini orang datang berhijrah kepada Nabi SAW, disuruh kembali karena dia telah membuat sedih kedua orang tuanya. Maka bagaimana dengan keadaan kaum muslimin yang tidak peduli dengan hak kedua orang tuanya? Orang tuanya mau bersedih, orang tuanya mau gelisah, orang tuanya mau susah, terserah. Yang penting ini jalan yang saya tempuh. Tidak punya kepedulian kepada kedua orang tuanya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk-bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah menjaga nama baik kedua orang tua kita. Menjaga nama baik kedua orang tua kita. Jangan pernah sekali-kali kita menjadikan diri kita penyebab atau pencoreng, ya, nama baik kedua orang tua kita dengan kelakuan kita, dengan perilaku kita. Nama baik orang tua kita yang sebelumnya harum di tengah masyarakat menjadi tercoreng. Hendaknya nama baik kedua orang tua benar-benar kita jaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, minal kabair syadmur rajuli walidayh, termasuk dosa besar seseorang itu mencela kedua orang tuanya. Faqalu ya Rasulullah, fahal yashtimur rajulu walidayh? Maka di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, ya, bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah, yaitu dengan dia mencela bapak seseorang, kemudian orang tersebut balas mencela bapaknya. Demikian juga dia mencela ibu seseorang, kemudian orang tersebut balas mencela ibunya. Ini menunjukkan kepada kita tidak boleh bagi kita untuk menjadi sebab dicelanya kedua orang tua kita. Tidak boleh bagi kita untuk menjadi sebab tercorengnya nama baik kedua orang tua kita. Hendaknya benar-benar kita jaga. Demikian juga bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah ad-du'a lahuma, mendoakan keduanya, ya, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal dunia. Jangan lupakan kedua orang tua kita dalam doa-doa kita di waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mendoakan kedua orang tua kita. Doakan agar mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Kata beliau, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka jangan kita pernah lupakan orang tua kita di dalam doa-doa kita di waktu-waktu yang mustajabah, di antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir, dan di waktu-waktu yang mustajab lainnya. Angkat tangan kita, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata li 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Fayaqulu ya rabbi anna li hadza, maka hamba tersebut bertanya,
wahai Allah, wahai Rabbku, ya apa yang menyebabkan terangkatnya derajatku ini? Fayaqulu bistighfari waladikilak, ya, terangkatnya derajatmu itu karena istighfar, permohonan ampunan dari anakmu untukmu. Lihat besar ya doa, pengaruh doa seorang anak, pengaruh istighfar seorang anak, dia bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya ya. Jadi jangan pernah kita remehkan doa-doa kita, meminta ampunan untuk kedua orang tua kita, karena dengannya biiznillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat mereka. Demikian juga termasuk bentuk birrul walidain, terutama ketika mereka telah meninggal dunia, adalah as-sadaqah anhuma, bersedekah atas nama keduanya, yaitu kita menyedekahkan harta kita, tapi kita peruntukkan, kita hadiahkan ini untuk kedua orang tua kita, kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita ya. Ini adalah suatu hal yang disyariatkan. Di dalam hadis dari Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Nabi SAW bahwa ibunya meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bisa menghadiri pemakamannya ya. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat baginya wahai Rasulullah apabila aku menyedekahkan sesuatu atas namanya? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan ya, bermanfaat. Jadi seorang anak menyedekahkan sesuatu atas nama kedua orang tuanya, ini akan memberikan manfaat kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Maka Sa'ad Ibn Ubadah menyedekahkan kebunnya, disedekahkan kepada kaum muslimin atas nama ibunya. Dan yang terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, bahwa bentuk dari bakti kita kepada orang tua kita adalah menjalin hubungan baik dengan karib kerabat dan teman-teman orang tua kita. Jadi karib kerabat kita memiliki hak untuk kita berbuat baik, demikian juga teman-teman, sahabat-sahabat dari bapak kita atau dari ibu kita, itu juga memiliki hak bagi kita untuk memperlakukan mereka dengan baik. Di dalam hadis atau dalam kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, suatu saat beliau pernah berjalan menunggangi seekor keledai, kemudian bertemu dengan seorang Arab kampung, Arab Badui ya. Abdullah bin Umar ketika melihat orang ini, tiba-tiba dia turun dari keledainya, kemudian mempersilahkan orang tersebut naik ke atas keledainya. Bahkan lebih daripada itu, dia memberikan surbannya kepada orang Arab Badui tersebut. Maka para murid Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bertanya, wahai Ibnu Umar, siapa orang ini? Kenapa engkau memperlakukannya sedemikian rupa? Maka Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala mengatakan bahwa dia adalah putra dari temannya Umar, bapaknya ya. Jadi si Arab Badui ini masih memiliki kekerabatan dengan teman bapaknya. Maka Abdullah bin Umar pun menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna abarral birri silatul waladi ahla waddi abih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah menyambung hubungan yang baik dengan karib kerabat atau rekan bapaknya. Jadi ini adalah salah satu bentuk birrul walidain, salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sudah adzan. Ya. Satu hal sebelum kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini, bahwa kewajiban untuk berbakti kepada orang tua ini tidak hanya terbatas kepada orang tua yang muslim. Bahkan ketika orang tua kita belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim,
kita tetap punya kewajiban untuk berbakti. Banyak di antara atau sebagian di antara kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masuk Islam. Ya. Kemudian apakah ketika dia masuk Islam putus hubungannya dengan kedua orang tuanya? Jawabannya tidak. Masih dia punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya itu kafir. Dikisahkan bahwa Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma ini adalah saudara tirinya Aisyah, sama-sama putri dari Abu Bakar. Cuma Asma ini ibunya Qutailah adalah seorang wanita kafirah, musyrikah, tidak masuk ke dalam Islam. Karena kondisinya seperti itu, ya, maka Asma pun bertanya kepada Nabi SAW, apakah wajib bagi dia untuk berbakti kepada ibunya walaupun ibunya musyrikah? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, dia masih punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun mereka musyrik. Di dalam surat Luqman ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan terhadap diriku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Ya. Jadi kalau orang tua mengajak kepada kesyirikan, tidak boleh bagi anak-anaknya untuk mentaati. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah kau perlakukan dengan baik kedua orang tuamu di dunia. Jadi kalau dia mengajak kepada kesyirikan, jangan ditaati, tapi tetap perlakukan kedua orang tua kita dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah beberapa hal yang wajib kita tunaikan terhadap kedua orang tua kita. Sekali lagi kita ingatkan bahwa orang tua kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki hak yang wajib kita prioritaskan. Jangan pernah kita sebagai anak melalaikannya. Berusahalah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk membahagiakan kedua orang tua kita, yang dengan ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.